Pak Ustadz, apa hukumnya mengadakan atau mengikuti arisan? Arisan. Berikut ini kita goncang. Arisan. Bulan depan. Arisan itu silaturahim. Man habaib satu lahu fi rizqi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yusa'alahu fi asarihi, mau mudah rezekinya, mau panjang umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah silaturahim. Tapi kalau hanya sekedar silaturahim, maka dibuatlah arisan. Arisan masyarakat Jawa Timur, arisan masyarakat Minangkabau, arisan alumni SMA 1. Nah, kumpul selama di dalamnya baik, nggak apa-apa. Arisan itu fadah silaturahim, jangan arisan untuk pamer harta. Jam berapa ya? Kita jangan lupa mau menunjukkan gelang besar. Kan nggak semua kita rezekinya sama. Mungkin di situ ada yang kaya, tapi ada juga yang susah. Setiap kali dia melihat gelang besar, aduh, gatal ya. Enggak rantai besar. Sampai di sana cuma menceritakan aib orang. Kalau di sana isinya zikir, bagus. Berikut ini kita arisan di rumah Bapak Ano, nanti kita baca Yasin. Bagus, di rumah itu dibacakan Yasin supaya hantu jin kabur semuanya. Bagus. Rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, ini ada Al-Quran diletakkan di dalam lemari kaca di ruang tamu. Setiap tamu yang melihat seperti bawa kucing. Wah, pinter banget, cantik ya. Pernah dibuka enggak? Maka arisan baca Quran. Yasin wal Quranil Hakim, innaka laminal mursalin. Baca. Ini sekarang banyak juga orang arisan baca Yasin yang dibaca ujung-ujungnya. Jaon, Bayakun. Pas baca rame-rame semua bisa baca. Tapi begitu satu-satu diperiksa, baca. Ya Asin. Kalau sampai baca Asin, baca huruf Latin. Hanya belajar baca Quran. Berikut ini kita acara arisan nanti sore, kita akan selingi dengan pembacaan Yasin dengan bimbingan tajwid bersama Ustadz Imam Al-Mukarram Kiai Fulan. Nah, bagus, baik, nggak salah. Tapi kalau cuma datang begitu nggak tertarik, Pak Ustadz, gimana kalau diisi dengan goncang uang? Ngumpulnya 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000. Setelah itu digoncang, pesertanya ada 100 orang, 100.000, 100 orang. Kalau gitu nariknya 10 juta. Ya bagus. Itu artinya ngutang. Bagi yang sudah narik pertama, jangan nggak datang lagi. Begitu dapat 100.000, alhamdulillah. Inilah yang pertama dan terakhir. Bagaimana hukumnya minjam uang berhutang di bank konvensional digunakan untuk beli tanah, uang riba? Minjam 100, bayar 120. La ta'kulur riba. Jangan kau makan riba, jangan kau pakai riba. Orang yang pakai riba dibawa ke Makkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wa la sa'daik. Kau tak dapat haji mabrur, zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Jangan heran setelah pulang haji bukan mabrur malah mabur. Itu orang Pak Ustadz sebelum pergi haji dulu pakai celana pendek, sekarang nggak pakai celana sama sekali. Sebab itu perbaiki ibadah kita. Anak kita jangan dikasih makan riba, makan riba, makan riba, makan riba, makan riba. Ayo malah men setiap daging tanah nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, tempatnya api neraka jahanam. Nauzubillah, nauzubillah. Berdoa, Allahumma hdina fi man hadait, amin, wa afina fi man afait, amin, wa tawallana fi man tawallait, amin, wa barik lana fi ma a'tait, amin, wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Yang 5 itu saja yang diaminkan, sisanya enggak diaminkan, baca sendiri. Fa inna kata wa inna yang semua ada yang bagi yang hafal, yang nggak hafal ditutup dengan salawat.
Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allah. Kenapa yang 5 itu yang diaminkan? Karena yang 5 itu doa, sedangkan yang sisanya itu sana. Kalau doa diaminkan, kalau sana tidak diaminkan. Sana itu artinya puji-pujian kepada Allah. Makanya saya heran kadang kalau ada acara yang baca doa, tidak baca doa, dia sedang puji, diaminkan. Ya Allah, pagi ini kami berkumpul di kantor ini. Amin. Orang kumpul di kantor kok. Doanya tidak dikabulkan Allah. Ada orang yang berdoa khusyuk tapi doanya tak dikabulkan Allah. Kenapa? Mat'amuhu haram, makanannya haram, makan riba. Makanya kalau kita tahu itu orang suka menghubungkan uang, jangan kita makan, karena makan riba rusak. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya kemarin diajaknya makan, saya nggak mau. Dikasihnya uang, saya katakan terima kasih. Berapa? 10.000. Kalau 100.000 saya istighfar dulu Pak. Pak Ustaz, waktu masih muda saya sering kali meninggalkan sholat disebabkan berbagai kesibukan TLL. Sampai-sampai saya tidak tahu berapa banyaknya sholat yang tinggal. Bagaimana cara menggantinya Pak Ustaz? Ditebak-tebak, diagak-agak. Sampean mulai ninggalin sholat kapan? Sejak umur 10 tahun. Baru mulai sholat berapa? Umur 40. Dari 10 ke 40 itu sholatnya apa? Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Maka mesti diqadha. Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali qadha. Cara teknisnya nanti habis sholat zuhur qadha zuhur. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadha'an. Qadha'an artinya ganti. Qadha'an cuci tangan. Qadha'an. Itu tidak ada mengelak. Mazhab Syafi'i 4 mazhab. Kalau mau tulisannya cari di internet, qadha salat Ustadz Sarwan, enter, dapat share, tulis, print, tempel di dinding masjid. Ada yang mengatakan gak perlu diqadha, istighfar aja cukup. Ibnu Taimiyah keluar dari 4 mazhab. Kata Imam Ibnu Taimiyah gak perlu diqadha, istighfar aja. Astaghfirullah Rabbana ya Astaghfirullah minal khataya. Lunas. Tapi saya pakai mazhab Syafi'i yang lalu-lalu diqadha. Jadi qadhanya berapa lama Pak Ustaz? Ya selama sholat ditinggalkan. Habis zuhur 1 kali zuhur, habis asar 1 kali asar, habis maghrib 1 kali maghrib. Berapa lama? Berapa lama kamu tinggalkan? 30 tahun. Ya qadha 30. Start 2017, selesai 2057. Kalau malaikat maut datang menjelang itu, mudah-mudahan Allah mengampuni, karena dalam proses pembayaran hutang. Mengapa dalam ajaran Islam masa iddah itu hanya berlaku bagi wanita saja? Walladzina yutawaffawna minkum, seorang wanita yang suaminya meninggal, wa yadharuna azwajan, meninggalkan seorang istri, maka mereka menunggu berapa? 4 ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Kalau suaminya meninggal, mana tahu bapak sudah mau ngitung-ngitung kira-kira ini suaminya udah ya, 4 bulan 10 hari, catat tanggal. Bagaimana kalau cerai? Wal mutallaqat, perempuan yang dicerai suaminya, yatarabbasna, masa iddahnya bi anfusihinna 3 quru, 3 bulan. Kenapa berlaku hanya bagi perempuan? Karena untuk meriksa kandungannya kosong, nggak ada isinya. Kami nggak adil nih Pak Ustaz, kami mau laki-laki juga harus ada iddahnya. Kalau begitu laki-laki harus hamil. Nah, laki-laki kalau perempuan itu sedang hamil dinikahi, nanti nasabnya kacau. Pakai bin siapa? Kan nggak lucu. Bapaknya bin 1, binnya bin 2. Kacau itu. Maka untuk meriksa